بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, khalaqal laila wan nahar, wa ja'ala samawati wal bihar, wa sakhkhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mursal wa ala alihi sayyidul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsan ilal jannati wan nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi samii'il 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fid din, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Nikmat yang istimewa, yang ketika dimanfaatkan oleh seorang muslim, maka Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan semoga senantiasa itu ada dalam diri kita masing-masing. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sambung kembali pelajaran kita, liqa kita, madrasah kita dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Ideologi orang-orang yang punya keyakinan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang-orang yang mendapatkan jalan yang selamat, dan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kemarin kita bahas tuntas jamaah bab terkait dengan tawassul al-masru'u, tawassul yang diperbolehkan dalam syariat. Insyaallah ta'ala kita akan masuk di poin berikutnya, at-tawassulul mamnu. Beberapa hal terkait dengan tawassul yang tidak diperkenankan, tawassul yang dilarang, tawassul yang diharamkan. Karena pada intinya tawassul yang disyariatkan kemarin sudah kita sampaikan, dan itu yang menjadi landasan kita untuk mencari tawassul, mencari wasilah atau perantara. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi catatan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tawassul yang hukumnya haram, tawassul yang hukumnya menjadi perkara yang tercela dan perkara yang terlaknat. Dan ini banyak digandrungi, ya? Banyak dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan. Baik, kita masuk. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, at-tawassulul mamnu'u huwa alladhi la asla lahu fid dini. Yang namanya tawassul yang dilarang, tawassul yang diharamkan adalah tawassul yang tidak diperintahkan, tidak disyariatkan dalam agama. Dan berikut tawassul-tawassul yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah at-tawassulu bil amwat, tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini fenomena di negeri kita. Kondisi kaum muslimin dan muslimat yang ada di negeri ini, ada sebagian besar di antara mereka yang menggunakan tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan hal seperti ini kita jumpai jamaah sekalian, ya, di masyarakat kita, di kota kita, di negeri ini.
mereka menggunakan tawassul orang yang meninggal dunia sebagai jembatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, muallif rahimahullah taala beliau menjelaskan wa talabul hajat minhum, banyak sekali orang-orang itu minta keperluan-keperluan mereka kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya, dengan bentuk al-isti'anah, minta perlindungan. Yang istilah saat ini datang ke kuburan, kemudian pulang-pulang dapat segelas air atau mendapatkan wejangan dengan adanya semacam kayak mediasi-mediasi atau mendapatkan makanan atau minuman dari tempat tersebut. Kama huwa waqi'ul yaum, ya, dan realita ini sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan seorang muslim, ya. Maka praktik-praktik seperti ini jemaah sekalian adalah praktik yang bertentangan dengan surah Yunus. Letaknya di ayat 106, ya. Jadi praktik-praktik terkait dengan tawassul yang diharamkan itu adalah terdapat dalam surah Yunus ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi, dan janganlah kalian berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak beralasan Allah jelaskan dan Allah perintahkan kita untuk tidak minta kepada selain Allah. Ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Allah sebutkan di ayat berikutnya, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jika engkau minta kepada selain Allah, maka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula memberikan bahaya. Ya, beragam ya. Banyak orang yang minta kepada orang yang sudah meninggal, datang kepada kuburannya orang-orang soleh, itu ada yang minta rezeki, ada yang mungkin minta agar kemudian tidak terkena bala, ada yang minta agar kemudian diberikan kesuksesan, ada yang minta terkadang mungkin agar terjauhkan dari semua mara bahaya. Allah tegaskan jemaah, ya, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Semua yang diminta selain Allah tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak memberikan bahaya kepadamu. Tapi jika seorang muslim itu masih ngeyel gitu, ya, masih ngeyel dablek, masih minta kepada selain Allah, fa in fa'alta, dan jika engkau berbuat demikian, fa innaka idan minadz zalimin, maka kalian akan terkategorikan sebagai orang-orang yang zalim. Ya, zalim ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena zalim itu punya beberapa makna, ya. Ada 3 makna minimal dalam penjelasan Hasan Al-Basri kata bicara kezaliman. Kezaliman di sini adalah kemusyrikan. Jika engkau berbuat demikian, minta pada orang mati, minta pada selain Allah, maka engkau telah berbuat kesyirikan. Dan itu makna kezaliman yang pertama. Ya, dan ini termaktub dalam surah Luqman, ya, ketika Allah berfirman, ketika Luqman menasihati putra-putrinya dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, kata Luqman, jangan pernah kalian berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu terkategorikan kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Kesyirikan itu terkategorikan kezaliman karena orang itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yang harusnya dia menyembah Allah, dia menyembah pada patung, ya kan? Yang harusnya dia minta kepada Allah, dia minta pada orang mati. Yang harusnya dia minta kepada Allah, dia minta pada dukun. Itu kezaliman besar, ya. Sehingga dikategorikan bahwa kesyirikan itu kezaliman karena dia salah dalam meletakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Nah, bicara masalah doa dengan orang meninggal ini kalau kita juga melihat dalam beberapa ayat itu kebalik, ya. Yang harusnya kita mendoakan orang yang meninggal, tetapi justru kita yang minta doa kepada orang yang meninggal. Itu kan terbalik, ya. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran surah Ar-Rum, jikalau seandainya para orang yang meninggal ini, mau dia adalah
orang soleh, mau dia ulama, mau dia kiai, mau bahkan dia seorang nabi dan rasul, ketika sudah meninggal dunia, maka mereka tidak bisa mengijabahi, tidak bisa mengabulkan apa yang kita minta. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu lahu du'a. Allah menggunakan lau, ya. Jikalau seandainya orang yang meninggal itu mendengar, yasma'u du'aakum, mendengar apa? Doa-doa kita. Artinya mendengar kita ngomong ABC, mereka dengar, ya. Misalnya ada orang mati nih, ya. Kemudian kita minta kepada orang mati, seandainya mendengar, kata Allah, la yastajabu du'a. Itu tidak bisa mengabulkan, ya. Dan itu pun Allah menggunakan kalimat seandainya, yang artinya tidak bisa mendengar, jemaah. Orang yang meninggal dunia itu sudah tidak bisa mendengar setiap perkataan-perkataan kita. Mereka hanya bisa mendengar terompah dan jejak kaki kita ketika kita di kuburan. Makanya kenapa sunahnya ketika kita datang ke kuburan itu disuruh melepas apa? Sendal. Disuruh melepas apa? Sepatu. Karena jangan sampai mengganggu ahlul kubur. Hanya itu yang didengar. Loh, Nabi kita Muhammad bin Abdullah saja, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, ya, memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu beliau tidak bisa mendengar semua penduduk alam kubur. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi hanya mendengar ada 2 orang yang dikubur dan Nabi mendengar teriakan waktu itu diazab. Cuma itu aja. Ya. Kemudian Nabi mengambil sebuah tangkai pohon yang masih basah, kemudian diletakkan di kuburan fulan dan fulan. Setelah beliau meletakkan setangkai pohon yang masih basah, kemudian beliau ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu?" Apa jawaban Nabi? "Asma'u, ya, al-adabu hadil qabr." Saya mendengar ada saudara kalian yang di sini, penduduk kubur yang saya tancapkan tangkai yang masih basah itu diazab. Ya. Yang satunya juga demikian. Dalam riwayat Nabi cuma mendengar ketika orang itu diazab, dan 2 hadis ini atau 2 orang ini yang disebutkan dalam hadis. Dan itu pun Nabi nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa ngomong kemudian berdiskusi, ya. Tapi Allah berikan ilham, petunjuk sebab apa mereka diazab di alam kubur. Ya. Dan ini muncul sebuah hadis bahwa ada 2 dosa besar yang menjadi sebab diazabnya orang di alam kubur. Pertama adalah ketika dia tidak bersuci, ya, dia hadas tidak bersuci, kencing tidak bersuci, itu jadi sebab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an-namimah, orang yang hobi adu domba. Fulan diadu domba dengan fulan, jadi punya kebiasaan yang naudzubillah. Itu saja, sebatas itu Nabi katakan, dan Nabi mendengar ada teriakan penduduk alam kubur, sehingga kita tidak bisa, jemaah, ya. Makanya kalau naudzubillah, ya, praktik-praktik di luar itu ada orang yang kemudian katanya mendengar misalnya kuburan wali A memberikan tausiah wasiat begini-begini, nanti disampaikan pada orang yang ziarah kubur. Fahadal yasiku. Maka itu tidak benar. Jikalau seandainya benar, jemaah, misalnya fakta benar, juru kuncinya dia dapat wasilah gitu, ya, dapat sebuah perantara, dapat sebuah wejangan, maka itu adalah syaitan, ya. Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa berkomunikasi. Kalaupun seandainya memang benar-benar terjadi, jadi orang yang meninggal itu ngomong benar gitu, menyampaikan benar, ya, bla 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 bla, maka perlu kita sadari, perlu kita yakini itu adalah minas syaitan. Nah, kuburan Nabi kita yang paling mulia, Nabi kita Muhammad bin Abdullah, tidak memiliki kelebihan sebagaimana yang ada di zaman kita, di negeri ini, ya. Nah, kembali ke materi jamaah. Jadi itu yang poin pertama, bahwa tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah perkara yang diharamkan dalam agama, maka tidak boleh, ya, apapun alasannya. Dan ini menjamur di negeri kita, ya, menjamur di negeri ini, berangkat dari bagaimana kemudian peristiwa para wali songo yang sering diziarahi oleh sebagian besar kaum muslimin dan muslimat. Kemudian lagi muncul mungkin adalah yang meninggal adalah para
ulama atau para kiai atau para ustadz yang terkenal misalnya begitu, kemudian meninggal, diminta-mintai kuburannya, dimintai ketika sudah meninggal dunia. Naudzubillah. Baik, itu poin pertama jemaah sekalian, ya, terkait dengan tawassul yang tidak diperbolehkan. Kemudian ats-tsani, poin yang kedua, tawassul yang tidak diperbolehkan adalah bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan menggunakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia, ya. Nabi adalah sosok manusia mulia dan terhormat. Ketika kemudian beliau, ya, masih hidup dan bahkan kemudian setelah meninggal dunia, tidak ada satu sahabat pun yang menggunakan kemuliaan Nabi sebagai wasilah. Contohnya begini jemaah, ya Rabbi misalnya, ini dalam kalimat-kalimat doa. Misalnya ada orang mengatakan begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bijahi Muhammad, ya, isfini, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sembuhkan aku. Itu tidak boleh, ya. Fahada amalun bid'iyah. Maka ini adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi menggunakan kemuliaan Nabi untuk kemudian kesembuhan, kesehatan dan lain sebagainya adalah perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Apalagi Nabi sudah meninggal dunia, jemaah. Lebih-lebih lagi, gitu ya. Makanya ada sebuah kisah di mana ketika itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab. Jadi Umar itu kan hidup, dan ketika Nabi sudah wafat, Umar itu masih hidup dan beliau menjabat sebagai apa? Khalifah. Ya, setelah Nabi wafat, khalifah diberikan kepada Khulafaur Rasyidun yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kemudian Abu Bakar As-Siddiq kemudian wafat, Umar itu menjabat sebagai khalifah yang kedua. Nah, di saat itu Nabi sudah wafat nih, sudah meninggal dunia. Maka li'anna Umar khalifah, ketika itu Umar mendapatkan kesulitan dalam memimpin, ya, karena fitnah mulai muncul tuh. Jadi ketika Nabi wafat, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, mulai muncul fitnah itu di zaman Umar bin Khattab. Munculnya orang-orang yang benci dengan pemerintah, munculnya orang-orang yang memerangi kaum muslimin, orang-orang yang membantai kaum muslimin, itu muncul di Khalifah Umar. Mulai banyak itu kasus-kasus yang ada. Nah, maka di saat itu maka Umar ini datang kepada Abbas, fahuwa hayyun, datang kepada sahabat Nabi sekaligus paman Nabi, ya. Jadi Abbas itu paman Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar datang kepada Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau datang kepada Abbas, ya, minta bidduai, minta doa. Baik Abbas, engkau ini kan sahabat Nabi yang mulia, engkau ini kan paman Nabi yang baik, engkau kan orang yang beriman. Tolong doakan kami agar kami memimpin, ya, negeri ini dalam kondisi apa? Adil, baik, makmur. Dan Umar tidak minta lam yatawassal bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Umar tidak minta kepada kuburan Nabi, ya, atau minta pada Nabi setelah Nabi wafat, tidak. Jadi tidak ada praktik sahabat satupun ketika Nabi sudah wafat kemudian kuburan Nabi itu didatangi oleh sahabat Nabi, tidak ada. Hatta Umar bin Khattab. Maka Umar di saat itu minta kepada Abbas, paman Nabi yang masih hidup. Kenapa? Karena Abbas ini orang yang memang karakternya beriman, paman Nabi, orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah sekarang ini kita lihat jemaah sekalian, bagaimana kalau kita sowan ke kota Madinah, ya, di kuburan Nabi itu, sampai kemudian dijaga ketat oleh para askar, ya, atau surtiyun, para polisi dan penjaga. Siapa yang memegang kuburan Nabi dipentung gitu, ya, ditutup tangannya, ya. Dan banyak orang-orang yang ketika dekat dengan kuburan Nabi itu kadang-kadang ada yang memegang dengan membuat apa ya, semacam kayak tabarruk gitu, ngambil barokah, dan ini tidak diperkenankan, ya. Ini nggak boleh. Main dijaga 24 jam kuburan Nabi itu. Nah, jangan sampai ada orang yang berbuat kesyirikan dengan melakukan minta-minta dengan kuburan Nabi. Padahal kuburan Nabi itu yang originalnya ya
Ya, Nabi itu postur tubuhnya sama dengan kita, ya. Tinggi-tinggi ya tinggi dikit. Tapi kuburan Nabi itu kalau kita lihat di Madinah itu kan mungkin ya kurang lebih dari tiang itu sampai sini lah ya. Segi 4 gitu. Lebar tuh lumayan. Ya. Kata para ulama disebut seperti Syekh Ruhaili hafizallahu taala, beliau menyebut kalau kuburan Nabi itu sudah dilapis lagi. Itu aja masih banyak orang yang kemudian tabarruk, ya, ngambil barokah. Makanya dijaga ketat ya. Dulu enggak ada. Dulu enggak perlu kemudian dilapis 1, 2, 3, 4 enggak perlu. Kan sahabat Nabi enggak ada yang melakukan itu. Ya, tiba-tiba kemudian muncul generasi sampai ke kita, itu terjadi, ya. Makanya dulu kuburan Nabi ya biasa dikubur di samping Masjid Nabawi. Ya. Kalau kita lihat bahwa kuburan Nabi itu kan ada di rumah Aisyah. Dan kalau kita lihat dalam gambaran kuburan Nabi, makanya ini mimbar Nabi kan. Nabi itu dikubur di rumah Aisyah, dan rumah Aisyah itu antara jendela rumah dengan Masjid Nabawi waktu awal ketika dibangun itu ya bisa nampak, bisa dilihat. Makanya kalau Nabi mau lihat, ya, atau ketika Bilal mau qomat dilihat Nabi udah keluar atau belum. Ya, makanya bagi panjenengan yang sudah sowan ke Madinah mau duduk di Raudhah itu nggak terlalu lebar, nggak terlalu besar. Ya mungkin sini sampai mana ya? Jalan lah ya. Ya jalan mungkin tambah 100 meter lagi. Nggak terlalu besar. Karena memang kecil awalnya Masjid Nabawi. Nah kemudian menjadi lebar besar, ya kan ada perkembangan dan ada perubahan. Nah dulu tidak ada yang orang-orang tawassul minta-minta dengan kuburan Nabi, itu tidak ada di antara para sahabat. Makanya bahkan ketika itu inda matalaba nuzulul matar, bahkan sampai ketika kemudian minta hujan agar diturunkan oleh Allah, maka para sahabat pun mintanya pada Allah dan minta kepada Abbas agar mendoakan agar turun hujan. Ya. Jadi ini istilah kita bertawassul yang kemudian dilarang, tawassul dengan kemuliaan Nabi SAW setelah meninggal dunia. Taib. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, memang ada sebuah hadis jemaah sekalian, dan hadis ini populer yang dipakai oleh sebagian besar kaum muslimin juga, ya. Dan hadis ini dinilai oleh Syekh Albani adalah hadisnya dhaif, bahkan hadisnya la aslalahu, tidak ada asal muasalnya, ya. Hadis ini berbunyi tawassalu bijahi, silakan kalian bertawasul dengan kemuliaan Nabi. Hadis ini dinilai oleh para ulama hadisnya la aslalahu, tidak ada asal muasalnya, tidak ada penjelasan terkait dengan keabsahan hadis ini. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan fahadha tawassul, ya, qad yu'addi lisyirki. Tawassul model-model seperti ini bisa menyebabkan, bisa mengantarkan berbuat kesyirikan. Ya. Makanya fadzalika idza taqada anallaha muhtajun biwasitatin. Parahnya lagi itu kalau ada orang yang punya statement begini Bapak Ibu, bahwasanya Allah itu butuh perantara, ya. Seperti misalnya para pemimpin, para hakim itu butuh perantara dengan adanya asisten-asistennya. Ya misalnya presiden lah ya. Kalau kita mau mengirim surat ke presiden kan harus melalui ajudan-ajudannya, ya. Mungkin melalui pos 1, pos 2, pos 3 baru sampai presiden. Nah, kata orang-orang itu yang membuat statement kalau Allah juga butuh, gitu. Allah butuh perantara. Nah, perantaranya inilah adalah para nabi, orang soleh, orang beriman yang sudah meninggal, itu dianggap sebagai perantara. Maka tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau pemerintah mungkin presiden, mungkin butuh. Kita kasih surat, nggak mungkin langsung diterima oleh presiden. Tapi ada mungkin pos 1, pos 2 sampai baru ke presiden. Itu manusia, makhluk.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Ya. Maka ini yang kita sebut istilahnya adalah li'anna syabbahul khaliq bil makhluk. Kalau ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ini mana na'udzubillah. Fa hadza la yasihhu, dan ini tidak benar. Faqala Abu Hanifah, ya rahimallahu taala. Abu Hanifah menyebutkan bahwa akrahu an asarallah bi ghairillah. Jadi saya membenci, kata Abu Hanifah. Kita tahu bahwa Abu Hanifah salah satu 4 mazhab tersohor di dunia. Bahkan Abu Hanifah ini salah satu di antara, ya paling senior lah di antara 4 yang lain. Ya. Tetapi ketika beliau menyebutkan, saya membenci ketika saya meminta kepada Allah bi ghairillahi, dan pada selain Allah. Dia minta pada Allah tapi juga minta pada selain Allah. Itu kata Abu Hanifah, saya membenci orang yang seperti itu. Ya, dan perkataan beliau ini menjadi madhabnya, bahwa meminta kepada selain Allah adalah perkara yang dibenci. Tapi jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Nah, 2 hal tadi jemaah, minta kepada orang mati, minta kepada kemuliaan Nabi SAW, ya, apalagi beliau setelah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Kalau kita bicara tawassul itu, ya kan, ada sebuah kaidah yang bisa kita banggakan, itu kan amal soleh masing-masing ya. Ya. Jadi kalau punya amal katakanlah mungkin seberat darah, Allah akan nampakkan gitu. Ketika kita punya keburukan seberat darah pun Allah akan berikan. Nah, pertama amal yang bisa kita banggakan adalah amal yang ketika kita miliki saat ini. Tetapi kita punya tabungan Bapak Ibu. Kita punya tabungan amal soleh yang kita bisa raup, ya, bisa kita panen, bisa kita gapai setelah kita meninggal dunia. Dan itu termaktub dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, ya, di nomor 1631. Ketika Nabi menyebutkan, jika seorang hamba atau seorang manusia itu meninggal dunia, maka ada amal yang akan membersamai dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan amal tersebut adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Karena ada sedekah yang sifatnya tidak mengalir Bapak Ibu. Contoh sedekah yang tidak mengalir itu sifatnya, misalnya kita bantu orang, ini sedekah, misalnya si fulan butuh bantuan, kita bantu, ya. Ya ini sedekah, kita bantu fulan, ya. Sifatnya tidak mengalir. Tetapi ada yang sedekah yang sifatnya mengalir adalah ketika misalnya ada pembangunan masjid, kita bangun di situ, ya, berikan uang kita yang kita punya, ya, atau membangun sumur untuk kepentingan umum. Makanya dalam sebuah hadis, sedekah yang paling afdol, yang paling baik dan pahalanya mengalir terus adalah orang itu membuat bor, sumur, ya. Membuat sumur atau membuat perairan. Itu yang paling afdal, dan itu pengalirnya luar biasa. Ya. Itu bisa kita coba cari, ya, investasi amal sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi. Kita punya ilmu yang bisa bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat Bapak. Ilmu yang tidak bermanfaat itu juga disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi menyebutkan Al-Qur'anu hujjatun lana au alaina au alaika wa alaina. Jadi Al-Qur'an yang kita miliki, ilmu yang kita miliki bisa jadi menjadi pembela kita, atau na'udzubillah menjadi bumerang kita, ya, menjadi malapetaka kita. Itu yang na'udzubillah. Udah ngaji bertahun-tahun gitu, ya, sampai bahkan mungkin, ya, pondok 6 tahun tamat, lanjut lagi kemudian ngaji di mana 10 tahun tamat, bahkan dia jadi ustaz, tapi ilmunya tidak manfaat sama sekali. Bahkan ilmu yang disampaikan adalah ilmunya yang na'udzubillah kesesatan, ya, ngajak kesyirikan, ngajak kebid'ahan, ngajak kemaksiatan. Dan itu dulu ada seseorang yang na'udzubillah, summa na'udzubillah, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman, ya, bin Mu'jam al-Khimyari. Orang ini punya pesantren, orang ini punya jamaah, orang ini penghafal Quran. Bayangkan teman.
dan dia mengaku muslim, ya, punya pesantren besar, penghafal Quran, bahkan pesantrennya adalah pesantren tahfidzul Quran, tempat-tempat para penghafal Quran. Tapi ternyata orang ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, dan disebut bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Setiap ilmunya yang kemudian disampaikan tidak ada barokahnya. Maka bukan al-ilmu yuntafa'u bihi, tetapi bahkan menjadi hujjatun alaina, menjadi bumerang, naudzubillah. Ya, maka ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi investasi yang termahal. Jadi walaupun cuma satu, misalnya kita ngajarkan alif ba ta, ya, huruf hijaiyah, dan itu bermanfaat, kita meninggal insya Allah jadi tabungan amal soleh. Yang ketiga, salah satu di antara amal yang bisa kita banggakan adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak yang senantiasa mendoakan kita. Baik jemaah sekalian. Nah, kalau kemudian orang itu saat ini, ya, banyak berupaya untuk mencari tawassul, mencari sebab perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa ada perantara tiga ini setelah kita meninggal itu mengalir terus. Ya. Jadi tiga tadi itu mengalir setelah kita meninggal dunia, jemaah. Kalau amal soleh yang kita lakukan ketika kita meninggal dunia, maka stop. Kita lagi nggak bisa amal soleh, sholat, nggak punya tabungan amal ibadah sholat karena kita sudah meninggal dunia. Tapi tiga ini menjadi wasilah terus akan kemudian Allah berikan setelah kita meninggal dunia, jika tiga ini benar-benar kita investasikan, ya. Dan tiga-tiga ini kalau nggak punya yang pertama bisa yang kedua, kalau kedua nggak punya yang ketiga. Ini kan saling berkaitan, ya. Dan kita semua punya peluang yang sama. Sebetulnya misalnya hari ini Allah belum berikan rezeki, kita belum bisa sedekah, ya nggak apa-apa, masih ada dua peluang, ya. Peluang kedua, kita bisa ngaji. Dan ini saya kira semua orang bisa, ya. Ngaji itu nggak butuh modal kok, ya. Datang di halaqah ilmu, datang mungkin kita di tempat pengajian yang sifatnya mungkin juga online untuk hari ini, itu juga banyak, ya. Setelah kita dapat ilmu, kita ajarkan, ya kan. Yang punya putra putri, kita ajari anak-anak kita untuk memahami agama yang menjadi investasi terbaik kita. Baik. Tapi jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, ya. Jadi tawassul mamnu ini adalah perkara yang kemudian kalau kita lihat hari ini, detik ini, masih banyak kaum muslimin yang menggandruminya, ya, yang bahkan mengkampanyekan yang namanya minta kepada kuburan, minta pada orang mati, minta kepada kuburan fulan-fulan, itu tersebar di negeri ini, ya. Dan seakan-akan, ya, itu menjadi sesuatu yang apa, ya, yang biasa gitu. Padahal itu dosa besar loh. Bayangkan dakwah para nabi dulu itu apa? Tauhid, 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 kemudian mengajak agar meninggalkan kesyirikan. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kurang lebih 1000 tahun dakwahnya. Itu mengajak orang agar bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Nabi kita Muhammad bin Abdullah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun kurang lebih. Itu yang didakwahkan, ya. Nabi Yunus sampai kabur dari dakwah dan Allah berikan kemudian ujian, itu gara-gara dakwah tauhid. Dan hampir semua para nabi atau para rasul itu mereka berdakwah tauhid. Nah, kita itu melihat fenomena ada orang datang ke kuburan fulan, datang ke kuburannya Kiai ABC, datang ke kuburan wali A, ABC. Kayaknya kita itu biasa saja gitu. Kenapa? Karena masyarakat melihat itu hal biasa, bukan kesyirikan gitu. Padahal itu adalah dosa yang paling besar, jamaah. Dan itu yang harus kita lawan dulu harusnya, ya. Makanya dulu bagaimana kita lihat Mekah itu kan penuh dengan kemusyrikan, Bapak. Bahkan tidak ada kemusyrikan, kata Ibnu Qayyim, yang paling banyak kecuali di era jahiliyah Mekah ketika baru dikenalkan terkait dengan tauhid. Bayangkan rumah itu penuh dengan patung-patung. Di Ka'bah itu kurang lebih ada 150 sekian patung. Kemudian dihancurkan, ya. Bahkan ketika itu kemudian apa ini, kuburan-kuburan itu dibangun dengan megah, itu dihancurkan semua. Dan ini penting sekali untuk kerjasama, ya. Jadi negeri ini, negeri kaum muslimin, kalau memang mau berantas ini, itu butuh kerjasama dengan dua
dua oknum. Pertama adalah ulama, dan yang kedua adalah umaro. Ulama itu adalah orang yang berilmu, umaro itu pemimpin. Ini kalau kerjasama, masya Allah ya. Sama dengan di Saudi Arabia sampai detik ini, antara pemimpin ya dan kemudian ulamanya itu kerjasama, sinergi gitu. Nah beratnya kita itu kadang-kadang memang ya mungkin ulamanya pun juga kadang-kadang ustadznya juga ada yang membela terkait dengan itu, itu repot lagi. Apalagi zaman saat ini kan kalau mau jadi ustadz yang dianggap gitu ya, dalam tanda petik itu dianggap diakui keustadzaannya, itu kalau sudah menjadi ustadz viral. Kalau cuma Ustadz Al-Kausar itu belum masuk kategori itu, ya. Kalau sudah viral, apapun benderanya, apapun manhajnya, apapun yang disampaikan akan didengar. Tapi kalau yang belum viral, belum terkenal itu belum punya pengaruh. Nah, yang ketika sudah terkenal ini untuk mendekat kepada pemimpin pun agak berat, ya, agak berat. Ya kita doakan semoga kita semua diberikan keistiqomahan ya untuk memperjuangkan nilai tauhid, menyebarkan dakwah tauhid, dan kita berupaya untuk memberantas kesyirikan dimanapun berada. Demikian Allah a'lam bishawab. Insyaallah taala besok kita sambung kembali jamaah masuk bab yang baru terkait dengan syurut tahqiqun nasri ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.